yakini beliau mempunyai kemampuan, cerdas, mempunyai kompetensi yang baik. Punya visi satu, bagaimana untuk melakukan reformasi polisi, reformasi Polri. Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian sudah mengetahui apa pekerjaan rumah yang menunggunya. Mari kita simak pernyataan Tito Karnavian. Bagaimana untuk melakukan reformasi polisi, reformasi Polri. Ini dalam jejak pendapat survei, Polri kan termasuk salah satu institusi yang kurang dipercaya oleh publik. Nah, saya pikir itu kita bersama-sama dalam satu ikatan, ya, baik senior maupun junior, kita berusaha visinya adalah membangun itu. Untuk itu saya tentu membutuhkan dukungan semua pihak, baik internal maupun eksternal. Ya, reformasi Polri, Pak Bekto. Pekerjaan berat tampaknya. Betul sekali. Ya. Karena yang kembali kepada subculture, subculture yang ada di polisi itu juga memang banyak yang harus direformasi. Kalau tadi gerbong dan sebagainya itu nanti akan menyesuaikan. Semua akan loyal. Saya sangat yakin Pak Tito tidak akan pilih-pilih berdasarkan angkatan, objektif. Seperti diulang-ulang sama Pak Don dari tadi. Dia akan objektif. Saya sangat mengenal Pak Tito Karnavian. Tapi apa sih kalau misalnya kita mau sebut 3 poin yang harus direformasi paling utama di tubuh Polri, atau 1 misalnya? Yang utama itu adalah penegakan hukum. Oke, ya. Ya, penegakan hukum, baik itu nanti penegakan hukum secara umum, tapi juga untuk yang masalah terorisme, masalah narkoba, ya, masalah korupsi, itu mutlak. Ya. Yang kedua adalah soal pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik itu betul-betul ini sangat dibantu sama medsos. Bagaimana seperti Kompolnas itu kalau menerima keluhan, data yang ada tahun 2015 itu 93 kaitannya dengan penegakan hukum. Ini Pak Tito sangat paham dan pasti itu akan jadi utama. Termasuk pelayanan publik kaitannya dengan SIM, STNK, BPKB, orang melapor ke kantor polisi, tidak takut-takut lagi, orang telepon di kantor polisi nanti akan dijawab dan sebagainya. Pak Tito akan sangat paham masalah itu. Penegakan hukum, pelayanan publik, Pak. Saya yang paling utama di kepolisian kalau mau benailah perdayakan Polres. Sekarang ya Polres itu karena daily operationnya polisi. Di polisi yang sekarang keberhasilan polisi dianggap jempol-jempol untuk polisi itu celebrity cases ditangani oleh Mabes Polri berbintang, duitnya banyak, itu berhasil. Tapi yang daily operasi itu yang dikeluhkan warga. Jadi perhatian harus ditujukan bagaimana memberdayakan, memperkuat Polres. Tapi sebelum itu tidak mungkin Polres ini kuat kalau seandainya praktek pembinaan personil dari Mabes Polri itu masih tetap unprofesional, tidak profesional, sangat dipengaruhi oleh politik. Kalau ini terjadi percuma. Salah satu di sini adalah tantangan Tito nanti. Antara Tito boleh merumuskan, ya, tapi di situ kelemahan Tito. Keberhasilan semua oleh Tito ini semua berhasil lapangan. Dia berhasil tertariknya Jokowi sama Tito karena dia selama kepemimpinan orang lapangan, betul. Orang lapangan. Selama di Metro Jaya, dia tidak ada masalah. Di situ tertarikin Jokowi, sehingga dia tariklah jadi itu. Tapi bicara menyusun konsep, dia tidak terlalu piawai dalam bidang itu. Menurut saya kan cerita yang sangat umum kita dengar adalah soal polisi bersih atau tidak. Ini kan cerita yang sudah berlangsung sangat lama. Ini bisa ada aspek penegak hukum, bisa juga ada aspek pelayanan. Dan itu kan masyarakat sekarang sudah merasa lebih aman. Ada beberapa survei yang memperlihatkan dari segi ketertiban dalam masyarakat, tugas polisi itu udah bagus. Tapi kalau soal bersih itu masih jadi soal. Orang masih merasa bahwa hilang kambing, lapor jadi hilang sapi. Dan itu kemudian orang berbicara tentang masih adakah budaya setoran yang sekarang katanya kan itu sudah menjadi kebiasaan internal. Saya tidak tahu persis seperti apa. Katanya seseorang ditunjuk jadi Kapolres apa segala macam, targetnya sekian. Kalau ditunjuk jadi ini akan targetnya sekian. Jadi di situ kan banyak juga urusan-urusannya. Saya nggak tahu persis. Tidak semua. Saya tidak membenarkan itu. Saya tidak. Jadi banyak polisi-polisi yang baik. Memang praktek-praktek itu banyak terjadi. Pertama di kota.
Kalau di luar kota Itu relatif betul. itu. Kemudian di dalam kota ini mereka yang berbicara menegakkan hukum, punya power dia. Itu dikatakan Pak Bekto tadi. Tapi kalau mereka yang tugasnya melayani patroli apa semua, itu relatif mereka tidak bisa apa-apa. Karena Satu ada hal yang kewenangan. paling penting di era Pak Tito yang akan datang ini, memang yang terberat pertama, begitu dia terpilih itu konsolidasi. Itu pertama. Yap. Dia harus mampu konsolidasi dengan baik dengan senior-senior dan semua angkatannya dan yang ada sekarang ini. Yang kedua, janganlah jadi polisi yang militeristik. Jadilah polisi yang humanis. Polisi yang dekat dengan masyarakat gitu. Binmas itu harus main gitu. Selanjutnya, pendekatan kepada masyarakat harus menyentuh ke jantung yang sifatnya kemanusiaan. Jangan pendekatan segala sesuatu main tembak, ya, main tangkap, ya, dan sebagainya. Ini udah nggak boleh ada lagi di era Pak Tito ini. Kita hampir di bagian akhir. Sudah ada pencalonan tunggal, kemudian ada pesannya untuk reformasi. Boleh dapatkan konklusinya dari Pak Bekto, closing statementnya kira-kira dengan tantangannya seperti ini, calon seperti ini. Saya pikir kalau saya nanti terpilih, Pak Tito itu harus bisa merubah polisi wajahnya yang sekarang terkesan yang disampaikan beliau police force diganti police force diganti menjadi police services. Ya, police jadi services, polisi yang mampu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Pak Faruk itu guru saya, beliau mengajari saya. Jadi bukan polisi yang reaktif, tetapi polisi yang mampu memecahkan masalah. Jadi pendekatannya adalah problem oriented policing, memecahkan masalah masyarakat. Tidak semua itu harus melalui penegakan hukum. Iya, itu PR-nya Pak Tito awal gitu ya? Ya. Pak Faruk. Ya, jadi selain saya setuju tadi harus konsolidasi, konsolidasi, internal, ya. kemudian membangun. Jadi harus mampu nih memainkan. Kalau wakilnya, Tito ini kelebihannya di operasional kok. Operasional itu bagus. Jadi dia harus memilih wakil yang mampu membangun polisi. Iya. Tito memimpin operasi polisi itu ada pada Tito. Tapi membangun polisi harus punya konsep. Wakilnya harus itu. Tapi kalau sama-sama ini operasional, nggak ada yang pikir nih. Nggak ada yang bikin konsep. Jadi kita harus reformasinya di mana? Iya. Di mana itu penegakannya. Tadi itu salah pembinaan personilnya, pembinaan karir itu yang anu sekali. Jadi kemudian Kompolnas harus difungsikan betul-betul untuk memberi masukan dalam rumusan kebijakan dan mengawasinya. Karena kalau nggak begitu, tetap aja jalan. ini. Ya, baik Pak Abu Bakar. Jadi kalau saya lihat dengan dipilih namanya Pak Tito dan satu-satunya dan kelihatannya membuat suasana tenang. Nah, ini kita berharap ada nuansa baru, ada suasana budaya baru, corporate kultural yang baru di era Pak Tito ini di jajaran Polri. Di antaranya adalah suasana kebersamaan, suasana humanis, suasana penegakan hukum yang sangat baik, tidak militeristik yang seperti saya katakan, dan kepada rakyat itu benar-benar dirasakan bahwa kalau polisi datang itu dia adalah persahabat. Binmasnya harus dimainkan. Jadi jangan hanya pendekatan, maaf ya, jangan brimobnya dikuatkan gitu. Ini brimobnya khusus untuk hal-hal yang cenderung semi militer, gitu ya. Gitu. Kalau udah huru-hara gitu, itu. Bang Don. Saya yakin Pak Tito tahu apa yang mau dibuat dan bagaimana melaksanakan apa yang mau dibuat ini. Yang menarik untuk saya adalah mungkin para politisi perlu menangkap pesan yang disampaikan di belakang pengangkatan Tito oleh Jokowi. Ini memperlihatkan bagaimana Jokowi tidak seperti yang dulu dikatakan didikte, bisa didikte oleh siapapun. Apa yang terjadi adalah bahwa nyata bahwa ini semua di bawah kontrol sekarang ini. Jadi saya kira siapapun partai pendukung atau pengusung jangan bermimpi lagi untuk bisa mendikte presiden. Ya, presiden sekarang di posisi yang lebih kokoh begitu ya. Tidak partai, mungkin tim kali yang ya. Iya, beda lagi sekarang. Baik. Jadi udah nggak ada partai, tim spesial dia yang mendikte. Karena PKS tidak termasuk dalam tim. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines, dan itulah pemirsa The Headlines kali ini. Nunung Setiani pamit, sampai jumpa. Top.